Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Citara, kembali bersama saya Dr. Ana. Jawab pertanyaan dari temanku. Dan ini nggak cuma satu orang sih, beberapa orang bertanya sebenarnya kenapa dan apa manfaatnya aku membahas masalah ini gitu ya. Jadi kalau kalian itu baca tentang masalah psikologi manusia, aku disclaimer dulu ya, aku beberapa kali sudah pernah bilang bahwa aku bukan seorang psikolog atau psikiater. Jadi lebih tepatnya aku dokter spesialis kandungan, tapi yang senang baca tentang psikolog atau tentang psikologi itu semenjak SMP atau SMA gitu ya. Psikologi populer. Jadi awal dari buku yang pernah aku baca itu tentang personality plus, itu kalau kamu bedain manusia itu kan terbagi 4 tipe. Ada tipe koleris, sanguinis, melankolis, flematis. Nah ini bakal ribet banget kalau aku nanya cerita dari awal, tapi intinya aku akan bahas apa sih manfaatnya dulu ya. Kenapa kamu sebenarnya penting banget belajar tentang masalah psikologi. Terlepas kamu bukan seorang psikolog gitu. Terlepas kamu nggak berurusan dengan masalah psikologi. Menurut aku ilmu psikologi itu ilmu yang bermanfaat walaupun kita bukan seorang profesional. Kalau misalnya kalian nggak mau ribet, kalian bisa juga sih googling gitu, nggak usah baca buku personality plus itu buku pertama kali aku baca tentang psikologi populer. Nah kalau dari situ tuh orang yang analitis, orang yang suka berpikir dalam gitu ya, seorang yang suka, bisa bilang negatifnya tuh mereka overthinking, itu adalah orang-orang melankolis gitu. Mereka biasanya pendiam, terus introvert gitu. Terus kalau misalnya seseorang itu tipikal yang apapun sigap, pengambil keputusannya cepat, terus respon terhadap suatu kejadian langsung bertindak, mereka biasanya adalah orang-orang yang koleris. Dan biasanya sifat negatifnya, aku ingat nih ya, baca lagi karena bisa aja aku salah, karena ini kan udah lama aku nggak baca ulang ya, tapi lumayan sering lah dibahas di beberapa channel gitu, yang suka ngambil keputusan cepat, yang suka nggak mikir kadang-kadang ya, yang penting eksekusi dulu gitu, koleris gitu loh. Dan dia kadang-kadang belak-belakan apa adanya. Terus kalau yang si tipikal yang juga belak-belakan juga dan senang tampil itu adalah si sanguinis. Sementara yang tipikalnya kalem, tenang gitu, dia lebih senang menghindari konflik, ya itu sifat negatifnya juga sih, menghindari konflik gak baik juga, itu adalah flematis. Nah cuman aku mikir gitu, masa manusia cuma 4 tipe gitu kan nggak mungkin jumlah manusia kayak berapa miliar ya di dunia ini ya, nggak mungkin jumlah manusia sebanyak ini tipenya cuma 4. Nah akhirnya aku sering-sering ya ke toko buku tuh nyari buku lagi kan, terus ternyata ada tentang MBTI ini, tipe kepribadian MBTI. Nah itu pertama kali itu waktu SMA, jadi pas lihat bukunya langsung mikir kok ada 16 ya, kan sebelumnya ada 4. Kalau akhirnya baru pelajarin lagi. Nah sekarang manfaatnya deh, sekarang kita ngomong soal manfaatnya. Sekarang manfaatnya adalah, pertama, kalau kamu seorang pelayan publik, kamu kan ketemu sama klien, kamu ketemu sama masyarakat, atau kamu ketemu sama orang yang membutuhkan pelayanan kamu, atau kamu ketemu sama seorang yang perlu kamu bantu, apapun profesi kamu gitu ya. Orang datang kamu untuk menyampaikan masalah dan kamu harus berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ketika seperti itu kan kamu harus menangkap informasi, ya kan? Nah, menangkap informasi dan memproses informasi tersebut sehingga mengambil suatu keputusan atau tindakan. Nah, ternyata ini ya, 16 MBTI itu menunjukkan perbedaan orang-orang, cara mereka mendapatkan informasi, memproses informasi, mengambil informasi hingga menghasilkan suatu keputusan yang akhirnya jadi suatu tindakan. Dan itu bisa beda banget gitu. Seorang leader atau kau bekerja sebagai seorang tim, aku rasa nggak ada orang yang setiap saat, even mereka kerjanya di tempat yang tertutup,
gitu. Nggak ada orang yang kerjanya individual terus, nggak ada, pasti akan ada kerjasama dengan pasangan minimal, atau kerjasama, maksudnya pasangan tuh bukan berarti rumah tangga ya, tapi ada partner kerja atau ada kelompok kerja. Nah, pada saat kamu jadi anggota tim, kamu akan ngerti bahwa oh iya ya, si A dia ternyata lebih cocoknya cara kerjanya seperti ini, si B cocoknya seperti ini. Kalau leader tuh ada istilah the right man the right place, jadi mereka harus bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat supaya bisa menghasilkan hasil yang tepat gitu. Jadi kadang-kadang hasilnya bisa nggak tepat karena kita nyimpan orang yang nggak tepat gitu, bisa jadi kayak gitu kan. Ini aku juga masih belajar, jadi jangan yang apa yang aku ngajarin ya, maksudnya aku cuma cerita apa yang aku pahamin dari apa yang aku baca. Jadi gunanya sih seperti itu. Kalau misalnya kamu kerja sendiri, kamu jadi tahu, oh aku nggak butuh nih, aku butuh istirahat nih setelah bekerja gitu kan. Setelah bekerja capek, misalnya lembur atau apa gitu, kamu nggak ada istirahat, kamu butuh istirahat. Nah, kan dari yang pernah aku cerita, orang introvert istirahatnya beda sama orang extrovert. Nah, itu orang introvert itu kan kalau istirahat dia akan menyendiri gitu kan, dia bisa dibilang kayak orang rumahan gitu kan. Itu introvert banget gitu. Jadi kalau nggak tahu ya, kalau tes sih persentase orang bisa beda-beda. Jadi bisa tuh orang introvertnya nilainya cuma 60, ada yang 70, ada yang bahkan introvertnya bisa 80 sampai 90, ada yang extrovertnya bisa 80 90. Nah, jadi kalau orang extrovert, mereka akan mencari energi dari luar untuk memperbaiki kelelahan dalam fisik mereka atau mental mereka gitu. Jadi makanya kalau orang extrovert, mereka setelah mereka tahu kalau mereka extrovert, mereka justru jangan menyendiri gitu loh. Mereka harus berkumpul dengan orang banyak atau mencari kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan energi positif ke diri mereka. Kalau orang introvert, habis dia capek, kamu suruh keluar kumpul-kumpul, ya ada mereka kirimnya energi negatif karena mereka baterainya udah habis. Ya ada mereka jadi toksik ya, kalau kata istilah anak zaman sekarang tuh toksik gitu. Nah, makanya orang introvert memang dia akan cenderung nyendiri, dan MBTI itu bisa membuat kita bisa ngerti, oh ya ini orang extrovert seperti ini, orang introvert seperti ini. Itu paling simpel, sederhana. Kalau kamu seorang orang tua, temanku kan banyak yang udah punya baby, bukan baby lagi, anak gitu ya, dan mereka masa-masa sekolah. Sebenarnya orang tua tuh dia harus tahu dia tuh extrovert atau introvert, dan dia harus tahu anaknya itu introvert atau extrovert. Itu paling mudah sih sebenarnya. Ini baru ngomongin itu nih, belum ngomongin informasi, baru ngomongin soal masalah gimana mengisi baterai kejiwaan. Aku neranginnya tidak seperti teori ya, karena masalahnya kalau teori itu sampai fungsi kognitif lah segala macam, dan itu kayaknya aku aja nggak mampu karena aku bukan orang profesional. Dan ini aku berusaha ngejawab ke temanku yang bilang aku nonton YouTube-nya Bu Dokter tapi nggak paham gitu. Ya aku sih ngerasa karena kalian belum tahu apa manfaatnya. Kalau kalian jadi orang tua, banyak orang tua yang selalu bilang, anak saya kok saya nggak ngerti ya sama anak saya gitu, temanku. Terus atau orang tua yang ngeluh gimana anaknya segala macem. Ya mungkin karena orang tuanya juga nggak tahu dia itu siapa, maksudnya apakah dia seorang introvert atau extrovert, dan anaknya seorang introvert atau extrovert. Kadang-kadang orang introvert tuh atau orang extrovert dua-duanya harus dimengerti gitu ya. Maksudnya dimengertinya apa? Kalau kamu orang extrovert, ya anaknya pasti mungkin dia nggak bisa gitu, habis dia misalnya kerja atau sibuk atau sambil belajar segala macam, dia perlu untuk keluar dan main keluar, dan kamu ngelarang dia keluar, ya sama aja kamu bikin dia tertekan. Terus kalau misalnya dia orang introvert, ya kamu nggak bisa juga ngomong kayak gini, misalnya di kamar mulu, ngapain aja di kamar gitu kan, nyendiri mulu, stres ya, sendirian ya, gini, kamu ngapain ngomong kayak gitu sama mereka, karena mereka itu butuh atau sendiri. Bahkan aku tuh bahkan bisa lihat gitu loh, dari kelakuan teman-teman aku aja tuh aku bisa baca. Nah itu juga tuh kalau kamu ada di anggota tim, kamu kayak bakalan ngerti gitu ketika kamu udah jadi, oh ya udah dia kayak gitu, aku paham, oh ya dia kayak gini ya. Itu simpel ya, itu yang paling sering dibahas kalau kamu bahas tentang tes psikologi. Yang paling gampang aja tuh ada introvert extrovert. Nah yang aku pernah nerangin yang kedua itu dari kode MBTI kan aku udah sering terangin kan, itu adalah sensing atau intuitif.
ya. Ini aku menerangin berdasarkan pemahaman ya. Jadi tolong kalau kalian mau belajar lagi, kalian baca aja bukunya, karena bisa jadi aku salah. Sekali lagi, karena aku bukan profesional. Dan kalau kalian pengen tahu kepribadian kalian, ada tesnya yang online, ada yang free online, dan ada yang profesional juga gitu. Dan kenapa pentingnya, sekali lagi, ini adalah bagaimana cara kamu bekerja, gimana cara otak kamu bekerja. Ternyata bisa sampai seribet itu karena aku masuk di kelompok yang suka membahas ini gitu loh. Jadi kalau kalian bilang kau bahas ini terus, ya aku punya kelompoknya yang suka bahas ini, dan teman-temanku itu kalau bahas ini tuh kayak bener-bener teoritis banget. Nah aku tuh malah yang simple, sederhana banget sih gitu. Sensing itu nangkap sensor, kan sensing sensor gitu ya. Nah jadi dia indrawi, apa yang dia lihat satu data itu akan dia proses. Itu sesederhana itu. Sesuatu yang dilihat, sesuatu yang dirasakan, sesuatu yang disentuh, sesuatu yang didengar. Jadi semuanya indrawi. Itu sesederhana itu buat aku memahamin, buat aku bikin kalian ngerti kenapa itu penting. Intuitif, N yang kodenya M, adalah orang yang melihat sesuatu yang abstrak. Jadi kadang-kadang gitu ya, bukan kadang-kadang, orang-orang intuitif itu dia nggak perlu ngelihat data, dia bisa merasakan, dia bisa memprediksi, atau dia bisa mempertanyakan, menganalisa sesuatu tanpa dia melihat data. Itu yang paling aku sering banget lihat di tim aku, karena aku kan kerja tim ya, mana orang-orang sensor dan mana orang yang intuitif. Jadi ya kamu anggap itu aja, otak kita itu beda, jadi nggak usah dipaksain gitu untuk membuat untuk membuat semua orang sama gitu, nggak bisa gitu, nggak akan bisa, karena itu emang udah teorinya seperti itu yang dikasih sama Tuhan, bahwa setiap manusia itu otaknya berbeda dan prosesornya berbeda. Ini bukan masalah pintar apa enggak, bukan, karena memang cara proses informasinya seperti itu. Nah, yang menarik lagi yang kode ketiga itu adalah thinking sama feeling gitu ya. Nah, thinking, si T ini dia tipikal pemikir, sensoring gitu, sama intuitif itu adalah sensor itu adalah melihat sesuatu secara indrawi kan, indrawi itu panca indera gitu. Nah, N itu yang kedua intuitif kan, N itu melihat sesuatu yang abstrak. Nah, kalau dia thinking, maka dia yang abstrak itu akan dia pikirkan. Kalau dia sensor, berarti apa yang dia lihat secara indrawi itu akan dia pikirkan untuk mengambil keputusan. Kalau dia feeling, ya itu berarti dia akan menjadikan itu suatu pengalaman pribadinya, sesuatu yang masuk ke dalam memorinya, sehingga itu akan menjadi pengambilan putusan. Aku sih agak susah ya maksudnya jelasin ini, karena itu kayaknya ada fungsi kognitifnya juga gitu loh. Dan teman-teman aku yang kenal MBTI itu jago-jago banget ya jelasinnya. Cuman aku ya gitu kan, karena kan bukan psikolog. Tapi sekarang apa yang membuat itu menarik ya? Sekarang aku kasih tahu apa yang membuat itu menarik. Kalau kalian pernah melihat ilmuwan, ini simpel aja, ilmuwan ya. Nah, ilmuwan itu kan dia berpikir secara abstrak. Ilmuwan itu mempertanyakan sesuatu hal yang tidak dilihat secara indrawi justru. Misalnya nih, Isaac Newton. Nih, aku belajar nih tentang Isaac Newton, bahwa Isaac Newton itu dia penemu teori gravitasi. Dia melihat buah apel jatuh kan, ya, semua orang lihat buah apel jatuh, tapi dengan IQ-nya 200 itu, katanya Isaac Newton tuh IQ-nya lebih cerdas lagi daripada Albert Einstein. Ketika buah apel jatuh, dia nggak seperti orang lain, dia mikir, kalau waktu itu kan dia duduk di bawah pohon, terus buah apel jatuh, dia nanya gitu dalam pikiran dia, kok buah apelnya jatuhnya ke bawah ya, kenapa dia nggak ke kanan, nggak ke kiri, kenapa dia nggak naik lagi ke atas, kenapa dia jatuhnya ke bawah. Nah, makanya jadi ada teori gravitasi. Itu kan sesuatu hal yang abstrak. Teori gravitasi itu satu hal yang nggak ada, maksudnya kamu nggak akan lihat adanya tali gitu dari pohon buat turun buah apel, nggak ada, tapi ada hukum gravitasi itu yang membuat buah apel jatuh. Hukum gravitasi itu kan bukan sesuatu hal yang bisa dilihat, buah apelnya yang dilihat, tapi hukumnya tidak bisa dilihat. Jadi
orang ilmuwan itu justru bukan orang-orang sensor. Orang ilmuwan itu mungkin ada yang orang sensor juga, tapi kebanyakan dari mereka justru orang yang intuitif, karena mereka melihat sesuatu yang tidak dilihat sama orang lain, dan sehingga mereka berpikir secara kritis. Nah, Albert Einstein, Isaac Newton, justru kode keduanya itu adalah N, bukan S. Jadi mereka tidak melihat data sebagai data pada umumnya. Mereka akan melihat data dan mereka melihat sesuatu yang tidak ditampilkan. Mereka akan melihat sesuatu yang tidak ditampilkan. Kok kayak gitu sih? Ya itu otak yang dikasih sama Tuhan, seperti itu gitu loh. Jadi kalian ngerti ya, maksudnya jangan juga misalnya anak kalian nih, misalnya kalian seorang orang tua, atau kalian punya pasangan, atau kalian punya teman, atau kalian punya anggota tim gitu ya, terus dia kayaknya nggak kayak gitu deh, kayaknya seperti ini gitu, padahal itu sesuatu yang kamu nggak lihat, terus kamu terus tiba-tiba bilang begini, gak usah berlebihan deh, jangan lebay, gak usah mikir ke sana, gak usah kejauhan mikirnya, jangan kayak gitu, please, jangan kayak gitu. Kalian cuman hanya membuat dia merasa insecure ya. Kalau dia itu orangnya belum stabil, dia akan insecure. Tapi kalau orang yang stabil, orang yang paham BTI, dia tahu bahwa ya itu karena kamu sensor, karena kamu cuma bisa melihat apa yang kamu bisa lihat di indera kamu gitu, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, tapi kamu nggak bisa melihat di luar dari itu gitu. Kalau orang yang nggak stabil, makanya aku bahas ini ya, karena ngeliat ada orang-orang yang beberapa tuh bahas tentang masalah lingkungan yang toksik, karena mungkin dia orang-orang yang intuitif di antara orang-orang yang sensor ya, orang yang cuman bisa ngelihat sesuatu berdasarkan indrawi. Ketika dia intuitif sendiri, dia bakal stres, karena bukan bakal stres, kalau dia belum stabil bakal kayak energinya tuh bakal habis gitu. Kita sampai situ dulu nih ya, maksudnya aku kasih tahu pemahaman itu. Nah, bahwa itu tuh ngaruh banget karena prosesor otaknya berbeda gitu. Nah, dan aku pernah bahas kan, kalau misalnya ada yang namanya intuitif sama sensor, terus ada 3 yang feeling kan tadi.